Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman kelas 2A dan 2B, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, di bulan puasa ini kita tetap menjalankan kuliah, nggih. Karena tidur aja dihitung ibadah, apalagi kuliah, ya. Maka pahalanya insya Allah akan semakin berlipat ganda. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Cukup? Teman-teman mahasiswa, kita akan mempelajari bab 13 ya, yaitu persamaan linier. Silahkan teman-teman bisa membuka bukunya. Ibu akan share screen. Nanti setelah mempelajari bab 13, harapannya kita akan bisa memahami konsep persamaan linier, antara lain ada definisi, kalimat terbuka, kesamaan, dan persamaan, sifat-sifat persamaan, langkah menyelesaikan persamaan linier satu variabel, langkah penyelesaian persamaan linier dua variabel, kemudian ada menceritakan soal, menyelesaikan soal cerita ke dalam persamaan. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka masih memuat variabel bebas. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah ya. Kalau di matematika itu biasa disimbolkan dengan X, Y, nah itu yang paling sering. Tetapi apakah hanya X dan Y? Tidak. Hampir semua huruf ya itu digunakan untuk simbol aljabar. Oke. Contoh satu nih, X adalah bilangan genap. Nah, ini merupakan kalimat terbuka. Alasannya karena kalimat ini masih memuat suatu variabel, yaitu X. Nah, X ini bisa diganti dengan, misalkan Ibu bilang X-nya diganti dengan 3. Maka pernyataan 3 adalah bilangan genap, merupakan pernyataan yang bernilai salah. Gitu ya. Jadi X-nya ini bisa berubah-ubah nilainya. Ya. Kalau diganti X-nya diganti 4. Nah, berarti pernyataan ini bernilai benar. Kalau pernyataan ini masih belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat terbuka. Seperti contoh A, contoh 1A. Kemudian B, nah ini Y adalah bilangan prima kurang dari 10, masih memuat variabel, gitu ya. Yang C, A lebih dari 2, ini juga masih memuat variabel. Variabel pada contoh 1, ini ada X, Y, A, dan N. Variabel-variabel pada kalimat terbuka, jika diganti dengan suatu konstanta, maka akan menjadi suatu pernyataan. Ya, variabel tadi kalau diganti angka, maka akan menjadi pernyataan. Konstanta yang membuat kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan disebut penyelesaian atau jawaban. Angka tadi misalkan, ya, X adalah bilangan genap. Nah, kalau kita ganti 4, jika dia nantinya kan menjadi kalimat menjadi pernyataan ya, 4 ini merupakan penyelesaian atau jawabannya. Nah, itu definisi dari pernyataan. Ya, jadi pernyataan itu sebenarnya adalah kalimat terbuka yang
sudah diketahui nilai kebenarannya. Oke, kita lanjut ya ke kesamaan. Kesamaan adalah suatu pernyataan benar yang memuat tanda sama dengan. Tandanya adalah sama dengan. Pernyataannya harus benar. Bedanya apa dengan persamaan? Hampir sama ya, lihat. Kesamaan dan persamaan. Kalau persamaan itu dia adalah suatu kalimat terbuka. Dia masih memuat variabel. Kalau kesamaan tidak ada variabelnya. Oke. Lihat contohnya, lihat bedanya ya nak ya. Kalau contoh 2, 3 kali 4 sama dengan 12. Ini adalah kesamaan. Dia sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Tetapi kalau kita ke contoh persamaan, contohnya adalah 3x dikurangi 5 sama dengan 14. Kita belum bisa menentukan x. X-nya siapa? Ya kan? Di sini kan belum diselesaikan. Maka ini dinamakan dengan persamaan. Gitu. Oke? Sampai di sini ada kalimat terbuka, kesamaan, persamaan. Ada yang mau bertanya enggak? Belum? Kalau belum, kita lanjut ke sifat-sifat persamaan. Nah, ada 2 sifat persamaan, yaitu persamaan bersifat aditif dan multiplikatif. Aditif itu penjumlahan, penambahan. Ya. Jika kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan lain yang ekuivalen dengan persamaan semula. Maksudnya gimana? Coba dilihat. Persamaan 3x ditambah 2 sama dengan 8. Ruas kiri ditambah dengan 2, ruas kanan juga ditambah dengan 2. Perhatikan. 2 di sini nih baru nih. Ya, nih ditambah 2, yang kanan juga ditambah 2. Maka persamaannya akan menjadi ekuivalen. 3x ditambah 2 sama dengan 8 akan ekuivalen dengan 3x ditambah 4 sama dengan 10. Begitu juga dengan persamaannya. Jika persamaannya berbentuk persamaan kuadrat, seperti contoh 5. Persamaan x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Ditambah dengan 16. Maka hasilnya adalah, lihat ya, x kuadrat sama dengan 16. Kiri dan kanan ditambah dengan 16. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah sifat multiplikatif dari persamaan. Jika kedua ruas persamaan dikalikan dengan bilangan yang sama tetapi bukan 0, maka diperoleh persamaan lain yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contohnya persamaan 3x ditambah 2 sama dengan 8 dikali dengan 4. Maka hasilnya dia akan ekuivalen, kiri kanan kalikan 4 ya. 3x ditambah 2 kali 4. Nah, caranya pakai sifat distributif. 4 kali 3x sama dengan 12x. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, kemudian yang kanan, ruas kanan juga dikali 4. Hasilnya 32. Jadi persamaan 3x ditambah 2 sama dengan 8, dia ekuivalen dengan 12x ditambah 8 sama dengan 32. Ini makna dari sifat aditif dan multiplikatif persamaan. Apakah teman-teman sudah bisa atau mau ada yang bertanya? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan persamaan linier satu variabel. Nah, linier ini berupa garis lurus ya. Jadi persamaan tersebut berupa persamaan garis lurus yang memiliki satu variabel. Jadi variabelnya hanya ada satu, di mana bentuk umumnya adalah AX ditambah dengan B sama dengan 0.
dengan catatan A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Kalau A-nya 0, maka bentuknya bukan persamaan lagi. Kalau A-nya 0 kan menjadi bentuk umumnya B sama dengan 0. B-nya konstanta, kan enggak? Itu ya, jadi bukan persamaan linier satu variabel kalau A-nya 0. Oke. Nah, cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel yaitu dengan cara mengelompokkan suku-suku yang memuat variabel yang sama pada satu ruas dan konstanta dikelompokkan pada ruas yang lain. Jadi variabelnya ditaruh di satu ruas, konstantanya di ruas yang lain. Contohnya, kita menentukan himpunan penyelesaian dari ini 3 kali X dikurangi 2 ditambah dengan 2 dikali 5X ditambah 4 sama dengan 2 dikali 2X kurangi 5 ditambah 3 kali X kurangi 2. Penyelesaiannya kalau ada kurung-kurung seperti ini kita gunakan sifat distributif, okay? Kita kalikan dulu, ini soalnya ditulis ulang, ya. Kemudian kita kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 2, negatif 6. Begitu, ya? Bisa? Kemudian 2 kali 5X, 2 kali 4. Nah, taruh di bawahnya. Dan seterusnya. Sehingga hasilnya 3X kurangi 6 ditambah 10X ditambah 8 sama dengan 4X dikurangi 10 ditambah 3X dikurangi 6. Kalau sudah sampai pada tahap kedua seperti ini, kita kelompok-kelompokkan ya. Kita hitung dulu. 3X ditambah 10X. Hati-hati. Variabel, suku dengan variabel yang sama itu yang boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. 3X kurangi 6 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Ya, kita hanya bisa mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan itu dengan suku-suku yang variabelnya sama. 3X, ini dengan 10X. Berarti menjadi 13X. Negatif 6 ditambah 8 menjadi plus 2. Sama dengan 4X tambah 3X, 7X. Min 10, min 6. Ya, menjadi min 16. Hasilnya kemudian kita kelompokkan variabel yang sama. 7X kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. Menjadi 13X dikurangi 7X sama dengan negatif 16 dikurangi 2. Kurang 2 dari mana? 2 ini pindah ruas ke kanan. Nah, melewati ruas, dia menjadi negatif. Hasilnya adalah 6X sama dengan negatif 18. X sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Contoh 7. Apakah teman-teman mengalami kesulitan atau tidak? Yang mengalami kesulitan boleh bertanya. Jangan malu. Cukup? Halo? Cukup, Bu. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ke persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan linier dua variabel ini adalah persamaan garis lurus yang memiliki dua variabel atau dua perubahan. Contohnya, contoh 8 ya, 5X ditambah 7Y sama dengan 27. Nah, persamaan ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Makanya dinamakan persamaan dua variabel. Tandanya pakai sama dengan. Ya. Contoh lagi, 4 alfa ditambah 6 beta sama dengan 30. Ini juga merupakan persamaan dua variabel. Siapa variabelnya? Alfa dan beta. Kemudian untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, kalian pernah dengar enggak? SPLDV ya.
Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, disingkatnya SPLDV. SPLDV dapat diselesaikan dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan grafik, yang kedua dengan substitusi, yang ketiga dengan eliminasi, yang keempat dengan campuran. Campuran antara substitusi dan eliminasi. Nah, caranya kita akan urai satu-satu. Yang pertama adalah dengan grafik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita gambarkan masing-masing persamaan dalam bidang kartesius. Yang kedua, kita selesaikan ke dalam titik potong kedua grafik. Ya. Contoh, kita tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama adalah 2X dikurangi Y sama dengan 4. Yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 5. Caranya kita mau menggambar grafiknya satu persatu. Ya, kan ada 2 persamaan ya. Kita ambil persamaan yang pertama, 2X dikurangi Y. Jika Y-nya 0, maka Y-nya dianggap 0 nih. Kita tulis ulang persamaannya, Y-nya diganti 0. Maka ketemu 2X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 2. Maka titik yang melalui persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 4 yaitu 2,0. Bisa untuk mencari titik ini? Kita misalkan di awal Y sama dengan 0. Kemudian kita misalkan jika X sama dengan 0, X-nya diganti 0, disubstitusi, diganti ya. Persamaannya ditulis, X-nya diganti 0. 2X menjadi 2 kali 0, dikurangi Y sama dengan 4, negatif Y sama dengan 4, sehingga Y-nya sama dengan negatif 4. Diperoleh titik 0, negatif 4. Teman-teman bisa tidak untuk menemukan dua titik ini? Apakah harus Y sama dengan 0, X sama dengan 0? Tidak. Kalau kalian pengen Y sama dengan 1, X sama dengan 1 juga boleh ya. Tapi biasanya kenapa kok dipilih Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0? Untuk mempermudah gambarnya. Lihat tadi. Titiknya kan 2,0 di sini ya nak ya. Nah di sini 2,0 kemudian ada 0, negatif 4 ada di sini. Jadi ditarik garis, disinilah grafik 2X kurangi Y sama dengan 4. Itu baru satu grafik. Kemudian kan ada satu persamaan lagi, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kita nyari titiknya. Sama caranya kita substitusikan nilainya Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Oke. Diperoleh titik 5,0 dan 0,5. Nah, digambar 5,0 di sini ya. Dan 0,5 ditarik garis, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Hati-hati jika menggambar. Kalau teman-teman mahasiswa tidak menggunakan buku berpeta, ya, maka kalian pakai jarak antar angka di sini, kalian boleh setengah senti, boleh 1 senti, tapi harus sama kotak-kotaknya ya. Jangan ngawur nanti garisnya nggak ketemu. Kalau ini kan nanti pakai garis terus dia ketemu. Ketemunya di titik ini ternyata. Nah, titik 3,2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Itu cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Ada pertanyaan? Mbak Andin? Halo Mbak Andin? Sudah cukup. Sudah cukup. Saya jangan diduakan ya Mbak Andin ya. Nah, jangan buat laporan yang lain, tetap ikut kuliah Bu Ratri ya. Oke, yang kedua dengan caranya substitusi. Nah, substitusi itu menggantikan ya, mensubstitusikan. Contohnya nih,
penyelesaian, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X ditambah Y sama dengan 10 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 30. Penyelesaiannya adalah, nah, kita ambil salah satu persamaannya, ya, 3X ditambah Y sama dengan 10. Kita ambil Y-nya. Ya, 3X-nya dipindah ke sana. Maka Y sama dengan 10 kurangi 3X. Kemudian ini dari persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Ya, disubstitusikan. Y-nya diganti dengan 10 kurangi 3X. Ini persamaan 2 ya. Sehingga persamaan 2 ini menjadi 2X ditambah 30 kurangi 9X sama dengan 30. Oke, 2X kurangi 9X menjadi negatif 7X. 30 kurangi 30. Yang kurang 30 dari sini ya, ini pindah ruas. Sehingga menjadi X sama dengan 0. Sudah ketemu X-nya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya dari sini. Kita masukkan lagi. Oke. Kita substitusikan nilai X-nya. X-nya 0, maka 10 kurangi 3 kali 0. Y-nya 10. Jadi himpunan penyelesaiannya, HP itu cara menyelesaikannya X, Y. Ya. Jadi X-nya itu tadi ketemunya 0, Y-nya 10. Gini ya. Bisa, nak? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau mau bertanya boleh ya. Jangan malu-malu. Daripada kamu enggak bisa, nanti malah bingung sendiri. Ibu lanjutkan. Oke, kita lanjut ke dengan cara eliminasi. Nah, eliminasi yaitu dengan cara mengeliminasi variabelnya. Kalau kita mau mencari nilai variabel X, maka kita akan mengeliminasi variabel Y-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau mau cari Y, maka kita eliminasi variabel X. Saya rasa teman-teman ini sudah sangat familiar, karena SMP SMA pasti sudah belajar ini, nggih. Contoh 11, kita mau menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan 8X ditambah 4Y sama dengan 24, X ditambah Y sama dengan 2. Caranya kita nih mau mencari nilai X, berarti kita harus mengeliminasi Y-nya. Lihat persamaannya, Y-nya variabelnya belum sama, konstan, koefisiennya belum sama ya. Lihat koefisien Y untuk persamaan 1 adalah 4. Yang bawah persamaan 2 koefisiennya 1. Maka kita samakan dulu. Ya. Yang persamaan yang atas kita kalikan 1. 1 ini adalah variabel Y-nya. Yang bawah kita kalikan 4. Nah, kita pakai konsep tadi sifat multiplikatif, nggih. 8X ditambah 4Y sama dengan 24 kali 1, kita tinggal nulis ulang, nggih. Untuk yang kali 4, 4 kali X 4X, 4 kali Y 4Y, 4 kali 2 8. Kemudian kita kurangkan. Ini loh yang namanya eliminasi. 8X kurangi 4X, hasilnya 4X. Y-nya dieliminasi. 4Y dikurangi 4Y, 0. Y-nya hilang. Itu yang dinamakan eliminasi. Begitu ya, Nak ya. Sehingga 24 dikurangi 8, 16. Sehingga X-nya sama dengan 4. Bisa? Untuk eliminasi Y untuk memperoleh X bisa ya, mudah ya. Kemudian begitu juga sebaliknya untuk mengeliminasi X. Nah, kita kalikan, lihat X-nya. X-nya yang atas ini 8X, yang bawah
1x. Kalau nggak ada angkanya itu 1 ya. Maka kita kalikan yang atas kali 1, yang bawah kali 8. Sehingga setelah dieliminasi, ketemu Y sama dengan negatif 2. X-nya hilang. Nah ini. Gitu ya. Sudah ketemu X sama dengan 4, Y-nya sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 2. Teman-teman ada pertanyaan atau tidak untuk metode eliminasi? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kemudian metode yang terakhir adalah metode yang sangat populer, ya. Karena yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan metode campuran eliminasi dan substitusi. Jadi kalau yang eliminasi aja tadi kan dua-duanya dieliminasi. Tapi kalau ini bisa elisusi ya, eliminasi dan substitusi. Oke. Contohnya sama dengan contoh yang atas tadi. Yang pertama kita eliminasi dulu, eliminasi Y-nya sehingga memperoleh X. Setelah ketemu X, ya, X-nya kan ketemu nih, X sama dengan 4. Kita tidak perlu eliminasi lagi, tetapi kita langsung mensubstitusikannya ke persamaan 2. Jadi X-nya ini diganti ke sini. Nah, X diganti 4. 4 ditambah Y sama dengan 2, jadi Y-nya sama dengan negatif 2. HP-nya adalah 4, negatif 2. Saya rasa teman-teman sudah pada bisa, ya. Ada yang belum bisa? Ada yang mau bertanya? Belum? Ibu lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Kita ke bagian yang ke-7, yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, yang agak susah itu ketika kalau kita belum lihat penyelesaiannya ya. Ini ada soal cerita, saya mau menyelesaikannya bagaimana? Harus membuat modelnya terlebih dulu. Teman-teman biasanya yang siswa-siswa kita itu kesulitannya di dalam membuat model matematikanya. Jadi dari soal cerita itu bentuk matematikanya seperti apa? Nah, itu yang belum jelas ya. Contohnya, Raya membeli sabun mandi dan sikat gigi di toko kelontong. Jika Raya membeli 2 buah sabun mandi dan 5 sikat gigi, dia harus membayar 20.000. Sedangkan 3 sabun mandi dan 4 sikat gigi, Raya harus membayar 19.500. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Raya jika dia membeli hanya sebuah sabun mandi dan sebuah sikat gigi? Gitu ya. Jadi kita misalkan dulu harga 1 sabun mandi yaitu X dan harga 1 sikat gigi yaitu Y. Maka kalimat-kalimat ini akan kita ubah ke dalam bentuk SPLDV. Ya, yang pertama, Raya membeli 2 sabun mandi, berarti 2X. Ya, dan 5 sikat gigi, tambah 5Y. Sama dengan 20.000, itu persamaan 1. Kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 19.500. Bisa ya? Nah, kemudian kita selesaikan untuk menemukan X dan Y-nya. Kita gunakan metode eliminasi X untuk memperoleh nilai Y-nya. Ketemu Y-nya 3.000. Nanti dicoba sendiri ya hitungannya ya. Kemudian disubstitusikan nilai Y sama dengan 3.000 ke persamaan 1. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu 2.500. Nah, hati-hati. Kalau kalian hanya berhenti X sama dengan 2.500, Y sama dengan 3.000, ini salah. Atau belum selesai ya. Jadi teman-teman perlu mengembalikan lagi ke soal. Soalnya apa sih?
berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Raya untuk membeli sebuah sabun dan sebuah sikat gigi. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi uang yang harus dibayar Raya untuk membeli sebuah sabun dan sebuah sikat gigi adalah 2.500 ditambah dengan 3.000 sama dengan 5.500. Gitu ya, Nak ya. Cara menyelesaikannya. Jadi kalau ada soal cerita, mengapa sih penting sekali untuk membuat jadi? Nah, jadi ini itu untuk menjawab dari masalah yang diberikan. Kalau nggak ada jadi ketemu X, kan tidak bermakna. Apa sih itu X, apa itu Y-nya? Harus dikembalikan lagi ke soal. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi persamaan linier. Ada satu variabel dan dua variabel. Apakah dari teman-teman mahasiswa ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Belum? Belum. Kalau belum, Ibu, sebentar, Ibu tutup dulu.